Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Baik, gimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini kelas 10 IPS 2 kan? Iya, Bu. Pelajaran sejarah? Iya, Bu. Pasti kan bertanya-tanya kan, ini ibu siapa gitu ya? Iya. Mau perkenalan dulu nggak? Mau, Bu. Ya, sebagaimana pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka Tak cinta. Ibu memperkenalkan diri dulu, nama ibu. Nah, nama ibu Siti Saudah. Kalian boleh memanggil nama ibu, panggilan ibu Siti, ibu Saudah, dan boleh ibu Siti Saudah, terserah hati kalian. Iya, Bu. Terserah nyaman kalian. Baik, di sini ibu guru baru ya di SMA 1 Cibadak ini. Kebetulan ibu alumni dari sini juga angkatan 2017. Kebetulan di sini membutuhkan guru sejarah. Maka dari itu ibu di sini mengajar sebagai pengganti guru yang sebelumnya. Sebelumnya udah baca doa belum? Belum. Silakan ketua kelasnya berdoa dulu. Nah, kalian udah siap belajar? Siap, dah. Kalau sudah siap, dirapikan dulu tempat belajarnya, bukunya dirapikan dulu. Terus dilihat di sekelilingnya ada sampah enggak? Ada, Bu. Bu, izin buang sampah. Ya, silakan Siska. Yuk. Assalamualaikum. Silakan masuk. Assalamualaikum. Sikap sebelum belajar, baca doa mulai. Doa selesai. Tadi udah baca doa ya, supaya materi yang disampaikan hari ini dapat kalian ambil manfaatnya. Selanjutnya ibu habisin dulu ya. Ya, Bu. Antriani, Hadir, Bu. Ayu, Hadir, Bu. Erma, Hadir, Bu. Mila, Hadir, Bu. Siska. Hadir. Ada yang nggak disebut? Ada, Bu. Yang nggak masuk siapa? Rumsi, Bu, sakit. Sakit apa itu? Diare, Bu. Kalian udah nengoknya belum? Belum. Udah, kita doakan ya semoga cepat sembuh kembali ya. Amin. Bisa belajar dengan kita ya. Amin. Tadi udah memperkenalkan diri ya, ibu alumni dari sini, nama ibu Siti Saudah. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Tidak, Bu. Kita udah perkenalan ya, ibu udah tahu nama kalian. Selanjutnya harusnya kan biasanya kalau udah guru baru tuh perkenalan ya di pertemuan awal. Karena minggu depan sudah memasuki UTS, kita supaya tidak tertinggal materi, kita lanjutkan materi saja ya. Sebelum masuk ke materi yang akan ibu bahas, sebelumnya di pertemuan minggu lalu itu disampaikan oleh Bapak siapa? Bapak Yuda. Ya, Bapak Yuda membahas tentang apa? Ada yang mau menjelaskan? Bu, saya, Bu. Perkenalkan, nama saya Mayawanti. Jadi kemarin itu Bapak Yuda menjelaskan tentang hasil-hasil kebudayaan batu zaman praaksara. Di mana di zaman praaksara itu ada perkembangan teknologi, ada mengenal api, sama sebuah revolusi. Nah, tadi pembahasan yang dijelaskan terakhir ya di bab perubahan revolusi itu ada yang namanya perubahan food gathering ke food producing. Nah, dari yang tadi dijelaskan pembahasan minggu lalu itu ada yang mau tanyakan nggak? Tidak. Nah, kalian memang sudah pintar ya anak-anak. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang sebelumnya ibu akan menyampaikan tujuan pertama bagaimana sih sistem kepercayaan yang berkembang di zaman megalitikum. Yang kedua, apa saja sih hasil kebudayaan yang dihasilkan dari zaman megalitikum ini. Nah, sebelumnya kita mengulas sedikit materi di pertemuan sebelumnya ya. Kalian tahu nggak? Masih ingat? Lupa, Bu. Nah, kalau lupa, ibu ingatkan kembali ya bahwasannya sebelum memasuki zaman megalitikum ini ada yang namanya pembabakan zaman batu. Itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, baik, kalau lupa ibu ingatkan kembali ya bahwasannya di zaman manusia purba ada yang namanya pembabakan zaman batu. Zaman Paleolitikum ini disebut juga dengan zaman batu tua. Yang kedua, ini zaman batu tengah. Silahkan catat ya teman-teman. Iya, Bu. Yang ketiga, zaman Neolitikum.
di zaman Neolitikum ini nanti erat kaitannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini mengenai sistem kepercayaan di zaman Megalitikum. Nah, di zaman Neolitikum ini, masyarakat praaksara sudah mengenal yang namanya sistem kepercayaan, dan mereka juga meyakini adanya kehidupan setelah mereka mati. Nah, seperti halnya dengan di kita kan, ada yang namanya kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Nah, ada yang tahu sistem kepercayaan yang berkembang pada saat itu kepercayaan apa? Saya Bu, memuja roh nenek moyang. Ya, betul sekali, tepuk tangan. Zaman Megalitikum ini berkembang yang namanya sistem kepercayaan menyembah roh nenek moyang atau kita kenal dengan nama animisme. Nah, pada saat itu orang-orang yang meninggal di zaman Neolitikum ini, mayat yang telah meninggal itu akan sangat dihormati dan juga diadakan yang namanya upacara penguburan jenazah. Nah, nanti jenazahnya itu disimpan di dalam peti. Kalau kita kan kalau misalnya udah dikubur yang meninggal sudah ya, tapi beda halnya dengan di zaman Neolitikum ini, mereka nanti disimpan di dalam peti. Kemudian yang uniknya di sini, mereka tidak hanya jenazahnya saja yang disimpan, tetapi membawa bekal. Apa sih Bu bekalnya? Berupa kekayaan yang mereka miliki selama mereka hidup. Misalnya perhiasan atau benda-benda berharga lainnya. Nah, di zaman animisme ini juga mereka memiliki kekayaan lebih, maka dalam lagi akan semakin kekayaan yang mereka bawa nantinya bekalnya akan lebih banyak lagi. Nah, kenapa sih Bu kok di animisme ini membawa bekal gitu ya? Nah, masyarakat praaksara di zaman Neolitikum ini sudah menganggap bahwasannya ketika mereka membawa bekal itu akan menjadi keselamatan bagi mereka di alam akhirat nanti. Dari upacara penguburan jenazah ini tidak hanya itu, masyarakat praaksara di zaman Neolitikum ini juga mendirikan bangunan-bangunan suci yang besar yang terbuat dari batu, dan kemudian itu melahirkan yang namanya tradisi megalitik. Sarkofagus, apalagi Menhir, lalu dolmen, terakhir bunda ronda. Oh, yang itu ya Bu. ya yang ini yang tadi udah Ibu minta KM untuk memasang di sini ya. Nanti kita bahas mengenai ini. Nah, kemudian ternyata bukan hanya kepercayaan animisme saja yang berkembang pada zaman Megalitikum ini. Ada satu kepercayaan lagi, yaitu kepercayaan dinamisme. Ada yang tahu kepercayaan dinamisme itu apa? Baik, jadi kepercayaan dinamisme ini yaitu kepercayaan yang dimana mereka menganggap sesuatu benda itu sakti, memiliki keajaiban. Apa sih Bu misalnya? Contohnya? Kris, Terus? cincin, Ya. Nanti si keris dan cincin ini mereka simpan di tempat yang aman atau dikeramatkan. Di kita juga sama kan, kalau misalkan benda itu memiliki sejarah yang panjang, kita simpan di museum. Beda halnya dengan zaman Megalitikum ini, mereka akan mengkeramatkan benda yang mereka anggap sakti ini. Tidak hanya kepercayaan animisme dan dinamisme saja, di dalam hal pelayaran juga, masyarakat zaman Neolitikum ini sudah mengenal yang namanya tradisi sedekah laut. Nah, buat apa rasa syukur mereka atas apa yang telah diberikan dalam hal pelayaran, juga supaya hasil kedepannya akan lebih baik lagi. Bisa dimengerti? siap, bisa. Nah, sudah sampai di sini ya animisme, dinamisme, dan mengenal sedekah laut. Selanjutnya kita membahas tentang hasil kebudayaan di zaman Megalitikum yang ini ya, yang sarkofagus, menhir, dolmen, dan punden berudak. Ini sudah ada media yang telah Ibu siapkan. Ini udah ada media manual yang telah Ibu siapkan ya, sarkofagus, menhir, dolmen, dan punden berudak. Masing-masing memiliki fungsi dan macamnya masing-masing. Misalkan sarkofagus ini difungsikan untuk
tempat menyimpan roh nenek moyang. Terus menhir berbentuk batu tunggal yang sangat besar yang menjulang tinggi. Kemudian dolmen ini digunakan tempat sesajian. Terus ada punden berundak yang dinamakan berundak. Kenapa punden berundak? Karena bentuknya yang berundak-undak atau bertingkat-tingkat. Nah, selanjutnya Ibu ada tugas untuk kalian. Tugasnya gampangnya Ibu mau membagi kalian ke dalam 2 kelompok saja. Kelompok 1 Siska, Ayu, dan Anti ya, itu kelompok 1. Kelompok 2 Erma dan Mila. Tugasnya yaitu mencari informasi lebih lanjut mengenai apa itu sarkofagus, menhir, dolmen, dan punden berundak. Perhatikan dulu ya anak-anak. Iya, Bu. Untuk kelompok 1 itu mencari informasi lebih lanjut mengenai sarkofagus dan menhir. Kalian cari pengertian, fungsi, ataupun lain sebagainya. Untuk kelompok 2 informasi mengenai dolmen dan punden berundak. Bisa dimengerti? Siap. Siap, bisa. Nah, untuk itu Ibu kasih waktu kalian 2 menit cukup untuk mencari informasi. Bawa buku sejarahnya. Enggak, Bu. Kenapa? Kan perpustakaannya ditutup, Bu. Ya udah, kalian bawa HP kan? Ya, Bu. Nah, kalian boleh menggunakan HP untuk mencari informasi asalkan informasinya valid ya, sesuai dengan apa yang diperintahkan. Silakan mulai dari sekarang. Nah, sebelum menjelaskan ke materi, Ibu ada tayangan video ya. Ini nggak ada infokus ya? Nggak ada, Bu. Kalau tidak ada, kita menggunakan media seadanya ya. Yang penting tidak mengurangi rasa belajar kalian ya. Iya, Bu. Ibu tunjukkan ya, tulis di buku. Terus. Melan langsung kena enter. Jadi, ada yang mau menganalisis? Yuk. Saya Bu, Ya, silahkan. dari video yang saya lihat tadi, di mana megalitik ini ialah konsep kebudayaan yang menggunakan media batu besar. Megalitik sebaiknya dimaknai sebagai kata sifat. Hasil kebudayaan yang berkembang pada saat itu seperti sarkofagus, menhir, dolmen, dan punden berundak. Ya, tepuk tangan. Nah, untuk lebih lanjutnya, Ibu ada sesuatu buat kalian ya. Ini berupa lembar kerja peserta didik khusus. Nanti di sini nanti sebuah informasinya bisa kalian dapatkan di Bu, ya. izin ke kamar mandi. Ya, silakan. Ngomong baik kan si Ayu. Dolmen. Dolmen pengertian merupakan hasil Mana? Dolmen. Dolmen pengertian merupakan hasil kebudayaan. Gimana, udah selesai anak-anak? Udah, Bu. Udah. Baik, presentasikan ya, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang mau maju duluan? Saya, Bu. Siapa Mama saya itu? Oke, biar adil kita sweet aja ya, ketua kelompoknya. Silakan, Ya, Bu. sweet. Waduh. Silakan maju kelompok 1. Ayo. Menhir adalah batu yang berdiri secara tunggal maupun kelompok. Akan tetapi bisa saja diartikan adat istiadat yang selalu diletakkan secara terlentang di atas permukaan tanah. Fungsi menhir sebagai kegiatan yang berkait dengan hal nenek moyang. Salah satunya tempat untuk menyimpan kedatangan roh dari seorang atau nenek moyang dari suku yang tertentu. Yuk. Sarkofagus digunakan sebagai penyimpanan atau penguburan jenazah seperti peti mati. Mayat umumnya diposisikan lurus, terlentang ataupun miring dengan posisi dengan tangan lurus atau mengilang. Yuk. Dolmen, pengertian, merupakan hasil kebudayaan megalitikum di mana pada zaman megalit bangunannya selalu berdasarkan pada keyakinan akan ada hubungan
antara yang hidup serta yang mati terhadap kesejahteraan orang dan kesuburan tanaman. Yang terakhir yaitu punden berundak. Merupakan suatu dari hasil budaya Indonesia yaitu pada zaman batu besar atau megalitikum. Punden berundak adalah bangunan yang bentuknya bertingkat yang terdiri dari batu-batuan. Tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, baik anak-anak, dari tadi yang kalian jelaskan, kelompok 1, kelompok 2, Ibu simpulkan ya bahwasannya sarkofagus, menhir, dolmen, dan punden berundak ini merupakan hasil kebudayaan di zaman megalitikum, yang dimana keempat benda ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Siap tidak. Saya Bu, Ya, silahkan. izin bertanya, masih adakah sistem kepercayaan dari tradisi megalitik sampai saat ini? Ya, pertanyaannya bagus sekali anak-anak. Bahwasannya di zaman megalitikum ini kan kepercayaannya animisme dan dinamisme. Nah, seperti kita ketahui ya, bahwasannya di saat ini kan sudah banyak kepercayaan yang berkembang. Kita sudah memiliki banyaknya agama yang berkembang di Indonesia ini. Ada yang tahu apa aja? Islam, Hindu, Buddha. Kristen, Konghucu. Nah, benar sekali. Nah, untuk tradisi megalitik ini sendiri, untuk menyembah roh nenek moyang, itu masih terdapat di beberapa suku tertentu ya, di daerah-daerah tertentu. Nah, kita ambil contoh yang di suku Baduy, kalian tahu? Tahu. Mungkin yang pernah ke sana ya, di mana mereka itu masih menyembah yang namanya roh nenek moyang. Mereka sangat meyakini kepercayaan terhadap roh nenek moyang dan menganggap agama yang mereka miliki itu agama Sunda Wiwitan. Nah, kemudian untuk dinamisme, di zaman sekarang kan masih suka ada ya yang kadang percaya akan mitos-mitos mistis yang masih percaya, oh saya punya cincin nih yang masih bisa digunakan, yang punya kekuatan tersendiri gitu ya. Padahal itu tidak boleh gitu ya. Ya. Nah, untuk tradisi sedekah laut yang tadi dijelaskan, itu kita ambil contoh yang di Pelabuhan Karangantu, kalian tahu? Tahu. Nah, itu masih nggak tahu ya kalau sampai sekarang itu pernah menjalankan yang namanya tradisi sedekah laut atau yang dinamakan dengan tradisi nadran, di mana tradisi nadran itu di dalamnya mengungkapkan rasa syukur mereka terhadap hasil yang didapatkan dan juga untuk pendapatannya lebih baik lagi gitu ya. Adapun bentuk tradisinya itu seperti penyembelihan hewan kerbau atau sapi, nantinya pemotongan kepalanya itu nanti dihanyutkan ke pelabuhan itu sendiri gitu ya. Dan juga ada sesajen-sesajen yang lain. Nah, dari yang tadi Ibu jelaskan, ada yang mau ditanyakan lagi? Siap tidak. Cukup dipahami ya? Ya, Bu. Nah, sebelum masuk ke sesi kesimpulan, Ibu ada oleh-oleh buat kalian. Apa nih? Gampang sekali anak-anak. Kalian membuat min mapping. Ada yang tahu min mapping itu apa? Gak tahu. Min mapping itu pembuatan apa ya? Kayak kurang lebih sama seperti yang Ibu buat ini, tapi nanti dibuat sekreatif kalian dari hasil yang kalian diskusikan. Tadi kan kelompok 1 mencatat kelompok 2, begitu pun selanjutnya ya. Nah, nanti dijadikan seperti yang Ibu buat ini, tapi lebih kreatif kalian. Nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Hari apa Ibu ada? Hari Senin. Senin ya. Nanti Iya. itu bisa dikumpulkan di hari Sabtu atau hari Minggu. Hasilnya cukup difoto saja anak-anak. Nanti masukkan ke akun Instagram kalian dan juga tag akun Instagram Ibu. Bisa juga mengerti? Siap bisa. Ada yang mau ditanyakan? Siap tidak. Nah, dari tugas yang Ibu bagikan, ada yang mau ditanyakan? Oh iya Bu, lupa untuk akun ibunya. Akun Instagram Ibu Siti Sauda __. Nah, karena sudah tidak ada lagi yang ditanyakan ya, Ibu rasa kalian cukup paham ya, karena bisa mengolah informasi dari berbagai sumber juga. Selanjutnya kita masuk ke sesi kesimpulan. Ada yang mau menyimpulkan? Tidak ada? Tidak Bu. Nah, tadi kan udah jelas ya, ada yang bertanya. Selanjutnya Ibu yang mau bertanya ya. Ya, Bu. Nah, analisis bagaimana sistem kepercayaan yang berkembang di zaman megalitikum. Ada yang tahu? Bu, Ya, silakan. animisme ialah kepercayaan terhadap nenek moyang, sedangkan dinamisme kepercayaan terhadap keris seperti keris dan cincin. Ada door prize buat kalian ya. Yang tadi yang bertanya siapa? Saya, Bu. Andri. Makasih, lagi. Bu. Gila ya. Ibu
Makanya kalau kalian ada bagian ibu, nanti ibu menyiapkan kuis dan juga door prize. Kalian harus belajar lebih dahulu ya, supaya materinya dapat dipahami ya. Iya, Bu. Nah, selanjutnya sesi kesimpulan ya, karena dari kalian gak ada yang mau menyimpulkan, ibu simpulkan bahwasanya di sistem kepercayaan zaman megalitikum ini berkembang dua sistem kepercayaan, animisme dan dinamisme. Lalu ada hasil kebudayaan yang berkembang seperti yang digambar ini ya, sarkofagus, menhir, dolmen, dan punden beruda. Nah, karena waktunya sudah habis ya, sudah masuk ke sesi istirahat, ibu tutup pertemuan kali ini. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata ibu yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Ibu tutup pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.